Shalom saudaraku yang saya kasih dalam nama kita Yesus Kristus. Bersyukur ya hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita boleh menyembah dan memuji namanya. Amin. Mari pergunakan kesempatan ini untuk kita untuk datang dalam hadirat Tuhan, menyembah dan memuji namanya. Karena saya percaya bahwa hanya Dia Tuhan yang kita sembah, hanya Dia Yesus yang layak terima pujian. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini, kasih yang sempurna. Yes Lord. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Boleh kita naikkan pujian dari awal. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri aku pinta, kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal.
Kau Bapa, Bapa yang kekal, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa kami Tuhan, Kau Tuhan kami yang hebat. Yesus, Yesus Tuhan, oh ya haleluya, Jesus. Sungguh Kau Bapa kami, Bapa yang luar biasa, Tuhan yang hebat. Tuhan sungguh mengasihi kehidupan kami. Kau beri apa yang kami minta. Saat kami mencari, kami mendapatkan Tuhan. Bahkan Kau tidak membiarkan kami melangkah sendirian, tapi Kau selalu ada bagi kami. Engkau menuntun kehidupan kami. Apapun hari-hari ini kami hadapi, kami percaya bahwa Allah ada bagi kami Tuhan. Tuhan sudah membuat sesuatu yang itu baik bagi kami, indah bagi kami. Terima kasih, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih dalam tangan-Mu Tuhan. Baru hati dan pikiran kami, agar mata kami bisa terfokus kepada-Mu Bapa. Terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali dengan semua teman-teman youth di Sekina Youth Ministry ya. Kita berjumpa kembali dan kita tetap di rumah, ibadah online. Nah, saya senang sekali ya, sudah lama kita nggak berjumpa juga secara offline, tetapi biarlah hari ini kita tetap bersama-sama secara online menikmati firman Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kembali kepada Engkau Tuhan. Dalam kesempatan hari ini kami tetap boleh diadakan bersama-sama ibadah online Youth Sekina Ministry. Engkau sendiri yang membuka hati kami, Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan kuasa-kuasa jahat yang mengganggu di dalam nama Tuhan Yesus kami ikat. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan anugerah kepada kami semua, memberikan pengertian kepada kami semua untuk memahami kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah memasuki kampanye minggu kedua, yaitu kampanye baik ya. Kiranya kita boleh mengalami kasih Tuhan, kita boleh menikmati kasih Tuhan. Nah, perenungan dalam hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15, mari kita buka sama-sama Alkitabnya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ke-6 ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh mengalami atau menikmati kebaikan Tuhan, mengalami Tuhan yang baik. Kalau di Injil Yohanes ini, atau arti nama Yohanes, kalau kita boleh tahu, yaitu Iones. Iones artinya adalah Tuhan adalah baik, Tuhan adalah pemula. Bagaimana kita bisa mengalami kebaikan Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti, kita menikmati Tuhan yang maha baik? Nah, kita boleh belajar ya di dalam Injil Yohanes pasal 15 ini. Kalau kita boleh tahu bahwa ada pokoknya ya, pokok anggur yang benar. Nah, kita boleh kasih tahu jadi pokok anggur ya. Kita belajar latar belakang ketika Tuhan Yesus menyampaikan nasihat ini kepada murid-muridnya. Apa sih? Kalau kita tahu bahwa pada saat itu adalah peristiwa sebelum Tuhan Yesus ditangkap atau sebelum peristiwa dia diserahkan. Nah, ini bukan hanya sekedar percakapan yang terputus ya, tidak, tetapi merupakan rangkaian nasihat yang terus berkesinambungan, yang terus memperingatkan bagaimana supaya murid-muridnya tetap berjaga-jaga, murid-muridnya tetap bertahan, murid-muridnya tetap setia, murid-muridnya tetap hidup di dalam iman kepada Kristus, artinya tetap percaya kepada Kristus. Nah, itulah latar belakangnya ya. Atau dapat dikatakan karena ini merupakan percakapan terakhir, bisa dikatakan bahwa ini adalah suatu khotbah perpisahan ya. Khotbah perpisahan. Kita tahu bahwa khotbah perpisahan artinya sebelum orang meninggal atau sebelum orang dipanggil Tuhan itu biasanya ada surat wasiat. Ya, semacam seperti itulah ya. Kenapa kok hal ini dikasihkan ya? Kalau kita tahu bahwa manusia itu begitu lemah. Manusia itu cenderung apa ya? Cenderung mundur, cenderung give up, cenderung menyerah. Menyerah dalam arti menyerah dalam keadaan gitu. Nah, oleh sebab itu Tuhan memberikan pesan ini juga tentunya berlaku pada saat ini juga ya, bukan hanya zaman dulu, zaman murid-muridnya, tetapi saat ini juga ya. Itu supaya mereka tetap bertekun di dalam pengajaran Tuhan Yesus, tidak tergoda kepada ingin balik yang lama gitu ya, tidak tergoda kepada hukum Musa kembali ya, tetapi mereka tetap tinggal di dalam pengajaran-pengajaran Kristus. Nah, juga dapat diketahui bahwa Tuhan Yesus memperingati banyak hal gitu ya. Kadang-kadang Tuhan Yesus katakan juga, aku datang bukan membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Wah, rasanya bagi murid-muridnya seperti gimana memberikan kerisauan, terus jadi membuat bimbang, membuat ragu, atau di dalam kehidupan murid-muridnya itu mulai tidak ada suatu kecocokan gitu ya. Seringkali kita juga di dalam kehidupan kita dengan teman ada yang nggak cocok atau dan lain sebagainya, itu bisa mengganggu atau merusakkan suatu hubungan. Nah, inilah yang diwaspadai oleh Tuhan Yesus untuk murid-muridnya supaya mereka jangan tergoda untuk berpisah, tergoda untuk bercerai-berai gitu ya. Dan atau yaitu tadi seringkali yaitu give up itu ya, give up. Nah, adapun latar belakang ini diberikan yaitu sebagai khotbah perpisahan kepada murid-muridnya untuk memberikan kekuatan. Tentunya inilah yang kita butuhkan ya. Nah, bagaimana kita sih kalau tema dalam kehidupan kita Shekinah, yaitu Shekinah ya. Pastor David mengatakan bila kita mengalami kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan, bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan? Nah, kalau kita boleh tahu, kita boleh mengerti, kita boleh belajar, kita boleh merenungkan kebaikan Tuhan. Nah, kita tentunya harus mengerti apa ya? Mengerti yang pertama adalah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita, kalau di dalam pokok anggur, di dalam Yohanes pasal 15 ini, ayat 1 sampai 8 itu berbicara tentang buah. Ya, kita harus belajar mengerti tujuan hidup kita. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, apa sih tujuan hidup?
Nah, kalau kita ditanya apa sih tujuan hidup, nggak tahu juga kan. Nah, di dalam ayat 8 dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Artinya apa? Jelas tujuan hidup orang yang percaya, kita sebagai murid Kristus adalah memuliakan Tuhan. Nah, memuliakan Tuhan, kita pertama mengenal tujuan hidup kita. Yang kedua, tentunya di dalam ayat selanjutnya, yaitu ditegaskan bagaimana kita harus mengasihi. Tentunya kita harus melakukan perintah Tuhan. Yang di dalam ayat 18 sampai 25 yaitu tentang waspada terhadap dunia yang membenci kita ya, terhadap kebenciannya. Tetapi jangan sampai di situ ditutup dengan kata penghiburan bahwa penghibur akan datang bagi kita. Nah, kita belajar merenungkan kembali ya bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan. Ya. Yang pertama kita harus kenal tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita itu apa sih? Tujuan hidup kita adalah kenal bahwa Yesus Kristus adalah pokok anggur ya. Yesus Kristus adalah pokok anggur. Pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar itu bagaimana? Pokok anggur yang benar, benar berarti lawan dari kepura-puraan ya. Benar berarti lawan dari kepalsuan. Benar adalah yang sejati ya. Sejati, benar ya. Bukan palsu, bukan abal-abal. Bukan neko-neko ya, bukan buatan, bukan imitasi ya, yang asli, yang sejati, yang benar. Dan ini digambarkan adalah Tuhan pokok anggur yang benar. Artinya pokok anggur yang benar berarti tidak ada kepalsuan, tidak ada tipuan. Nah, gambaran pokok anggur ini, kalau pohon anggur di dalam lingkungan orang Israel itu adalah sesuatu yang sering ditemui di mana-mana, sering banyak pohon anggur ya. Bahkan gambaran bagaimana kedamaian, ketentraman Raja Salomo pun digambarkan. Kita bisa berjalan teduh, istilahnya nyaman, rindang, nggak panas. Biasanya pohon anggur ditanam merambat begitu ya, merambat di atas. Nah, ketika kita berjalan di bawahnya kita merasakan keteduhan. Ketika kita berjalan di bawahnya kita merasakan ketenangan. Nah, demikianlah gambaran bahwa ketika Kristus adalah pokok anggur yang benar, yang sejati di dalam kehidupan kita, ketika kita kenal Tuhan Yesus itu, kita akan mengalami ketenangan hidup, ketenangan jiwa, ketenangan batin dalam hidup kita ya. Banyak sekali kita nggak tahu, nggak jelas hidup kita itu, apalagi dalam situasi yang begini nih. Nah, oleh sebab itu kita harus benar-benar mengerti bahwa Yesus Kristus adalah pokok anggur yang benar, pokok anggur yang sejati. Ya, bukan merupakan tanaman liar ya. Tanaman anggur ini kalau prosesnya nanam, kalau kita tahu nggak gampang juga ya, harus melalui tanah yang baik dan juga harus melalui pemupukan, ada proses-proses yang panjang sampai nanti bisa menghasilkan anggur wine itu. Nah, saya tidak ceritakan itu, tetapi kalau kita melihat, kalau mau belajar itu panjang. Nah, demikian ini gambaran bahwa kita harus kenal bahwa Yesus Kristus adalah pokok anggur yang benar. Nah, ketika kita kenal tujuan kita, yaitu mengenal Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar, lalu kita melakukan perintahnya. Perintahnya yang bagaimana? Perintahnya jelas sekali ya, gampang sekali. Perintahnya apa? Tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku. Artinya apa? Tinggal di dalam Kristus. Gambarnya sebagai pokok anggur, ya harus nempel pada cabangnya. Harus melekat, harus abide gitu ya, harus tinggal gitu. Kalau nggak ranting-ranting itu nggak nempel pada cabang induk ya pasti mati gitu kan. Nah, demikianlah di dalam kehidupan kita harus melakukan perintahnya apa? Tinggal di dalam aku ya, tinggal di dalam aku. Karena di luar, kalau kita tidak melekat ya tentunya kita akan mati. Ya, ini kita ketika tinggal di dalam Kristus, kita boleh tahu bahwa ada bahaya-bahaya atau malapetaka. Artinya kalau ranting-ranting itu tidak melekat, ranting-ranting itu atau tidak baik, ranting-ranting itu tidak bisa menghasilkan, petani kebun anggur itu akan memotongnya, memotong dan supaya apa? Supaya ranting yang baik itu
buahnya lebih banyak, buahnya lebih bagus, buahnya lebih keren deh pokoknya ya, gitu. Buahnya lebih bagus, buahnya bisa besar-besar. Karena apa? Tidak termakan oleh ranting-ranting yang tidak produktif, gitu ya. Demikianlah kalau hidup kita, kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, hidup kita tidak akan menghasilkan buah. Hidup kita mungkin dapat diartikan seperti benalu aja ya. Benalu tahu kan? Benalu hanya menghisap makanan dari induk yang tidak memberikan manfaat pada induknya. Menghisap-hisap benalu artinya merusak. Sehingga ketika benalunya semakin tumbuh besar, maka pohon induk kemungkinan akan mati. Nah, kalau kita hidup, kalau kita jadi benalu, kalau kita punya pohon kita dihinggapi benalu, tentunya benalu itu akan kita potongkan, kita buang. Nah, demikianlah juga di dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimana oleh sebab itu hal ini juga mengingatkan kepada kita supaya kita bukan jadi orang Kristen, anak-anak youth KTP, artinya hanya Kristen secara tertulis di dalam KTP, tetapi di dalam kehidupan kita tidak ada buah yang kelihatan, tidak ada suatu sifat-sifat karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Karena apa? Tujuan hidup kita kenal Tuhan, melakukan perintahnya, menghasilkan buah. Simple aja, itu aja sih tujuan hidup kita ya. Kalau kita belajar, gimana saya bisa mengalami kebaikan Tuhan? Saya mengalami proses gak enak, saya mengalami kesulitan, saya mengalami ini dan itu, saya mengalami kesulitan, saya dilahirkan di dalam anak yang keluarga yang gak bisa sekolahkan, saya ini sekolah sendiri, saya harus bekerja, saya harus banting tulang, terus setelah saya lulus kuliah, saya harus membiayai orang tua saya. Bagaimana saya bisa begini? Nah, saudara-saudara, jangan kembali ke flashback ya. Ketika saudara sudah bisa mampu, artinya saudara harusnya kacamatanya berubah atau pola pikirnya berubah. Pola pikirnya yang bagaimana? Ketika saudara sudah, wah luar biasa ya. Sebenarnya saya ini nggak bisa apa-apa, tetapi saya mampu. Berarti memang karena kebaikan Tuhan. Nah, ketika kacamata itu ada, saudara, cara berpikir itu ada, saudara-saudara, maka saudara akan mengalami kebaikan Tuhan dan semakin mengerti apa arti tujuan hidup saudara. Karena apa? Saudara, tujuan hidup saudara kenal Tuhan, melakukan perintahnya dan menghasilkan buah. Ya, menghasilkan buah. That is simple, itu aja. Dan disitulah kita bisa mengalami namanya kebaikan Tuhan. Ketika kita tidak merasakan hal itu, perlu tanda tanya, saudara. Artinya perlu renungkan diri, apa? Self introspection atau introspeksi diri sendiri, ya. Introspeksi diri sendiri. Iya, kalau orang saat ini kacamata dunia mengagungkan kesuksesan itu uang, banyak uang dan uang. Banyak orang juga menginvestasikan uangnya untuk investasi lagi. Betul itu, saudara. Tetapi yang terutama jangan lupa bahwa investasi yang terbaik adalah investasi kekekalan. Artinya kenal Tuhan dan jadikan berkat uangmu untuk menjadikan orang lain kenal Tuhan. Itu adalah investasi yang luar biasa. Dan inilah kita bisa mengalami kebaikan Tuhan, kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Kalau bulan kemarin kita boleh merenungkan bahwa Raja Salomo merasakan kesia-siaan karena apa? Karena dia ada di dalam hidupnya, titik di dalam hidupnya, tidak takut akan Tuhan. Titik di dalam hidupnya tidak takut akan Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Ya, jelas dia tertarik kepada istri-istrinya yang menyembah berhala. Dia tertarik kepada istri-istrinya yang notabene ikut menyembah dewa Baal. Nah, ini ya kejatuhan daripada Raja Salomo. Artinya dia di akhirnya tulisan pengkhotbah katakan bahwa
takut akan Tuhan adalah kunci dari kehidupan ini. Oleh sebab itu saya ingatkan kembali bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan. Kita renungkan bahwa gambaran pohon anggur ini adalah hal yang biasa bagi masyarakat Israel pada waktu itu, karena di mana-mana mungkin sampai sekarang juga ya, karena saya belum ke Israel, belum ya, bukan berarti tidak pernah, belum ke Israel gitu ya. Nah, ini adalah gambaran bahwa pokok anggur yang benar kita adalah ranting. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita harus ada buah yang dihasilkan. Ya, buah. Artinya apa? Ketika kita buah bisa menghasilkan harus apa? Mengalami proses. Yang mengalami proses itu pembersihan, artinya ranting-ranting yang ada yang jelek-jelek yang menempel di dalam ranting kita dipotong ya, supaya kita lebih bagus buahnya nanti ya. Artinya apa? Mungkin kita juga mengalami proses kehidupan yang sulit. Mungkin kita mengalami pencobaan yang terkadang bagi kita, gimana ya? Sampai gak bisa ngomong. Sampai mau meneteskan air mata mungkin juga gak bisa. Tapi mari tetap percaya kepada Tuhan, bahwa janji Tuhan kita akan menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Ketika kita belajar menjalani proses itu dengan setia, bukan hanya setia, tetapi sukacita, maka itu akan menghasilkan berkat gitu ya. Ada statement yang baik ya kemarin di dalam kesaksian gitu ya. Saya kan saksinya juga bersyukur gitu ya. Shekinah Children Ministry ada juga online. Sekalipun kita ada beberapa teman gitu juga harus mau nggak mau juga kerja keras ya, tanda kutip harus korban lah ya, korban waktu, perasaan gak sih, karena kita buat enjoy. Nah ini kuncinya ya, ketika kita melakukan segala sesuatu, lakukanlah dengan sukacita, dan ketika engkau melakukan dengan sukacita, itu akan menjadi berkat bagi banyak orang ya. Ketika engkau melakukan dengan sukacita, itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Ketika engkau melakukannya dengan sukacita, maka itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah inilah, kita akan nikmati loh, ya enggak? Kalau kita lakukan segala sesuatu bukan dengan sukacita, kalau kita lakukan segala sesuatu dengan sungut-sungut, bisa enggak kita nikmati? Enggak bisa. Apalagi kita sudah kondisi capek, kondisi lelah, bawaannya emosi, bawaannya mau marah, bawaannya tidak baik. Nah ini kan juga jadi tidak baik. Oleh sebab itu, lakukan segala sesuatu dengan sukacita, maka itu akan jadi berkat bagi Anda. Ketika kita melakukan dengan sukacita, itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Nah disinilah kita boleh menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Ya, secara simpel buah dari Roh Kudus ya gampang sih. Buah dari Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. So simple ya teman-teman. Apakah kita sudah menghasilkan buah? Paling tidak dalam kehidupan kita. Buah itu gimana sih? Ya, kita menunjukkan karakter Kristus enggak? Kita ada kebaikan, kita ada kemurahan, ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Paling tidak itu harus ada. Kalau nggak ada, wait, that is something wrong ya. That is something wrong. Mesti kita harus, mungkin nggak sempurna, is okay ya. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita harus ada progres gitu ya. Kalau dulu tensinya mungkin ya, tensinya itu, ini tensi emosi ya, bukan tensi tekanan darah tinggi ya. Tensinya itu 10. Nah, ketika kita mau menjadi murid Kristus, tensi kita harus turun 8. Mungkin belum bisa 8 ya, 9 lah, 8,5. Turun, semakin lama semakin
menyerupai Kristus. Sehingga orang lain melihat kita, oh benar deh, kok ada perubahan sih di dalam kehidupan kamu? Ih, keren ya, kamu gak marah-marah ya, dahsyat. Gimana kamu bisa mengendalikan emosimu? Pasti ini menjadi sesuatu hal yang menarik bagi orang lain. Dan itulah menjadi kesaksian bagaimana kita menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terus kita bilang, ya gak gampang lah gua bisa sabar begini ya, gua ngalami proses begini begitu, aduh gak enak sekali. Tapi akhirnya gua sadar lebih baik sabar daripada emosi, gak menguntungkan. Apalagi ikut gosip-gosip, gak menguntungkan. Nah akhirnya di dalam proses kehidupan kita boleh mengerti, kita boleh melihat, kita menikmati kehidupan, menikmati kebaikan Tuhan. Karena apa? Cara pola pikir kita udah berubah, cara pandang kita berubah ya. Tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Cenderung kita negatif adalah karena apa? Karena kita memiliki pola mindset yang negatif. Tetapi ketika kita dibersihkan oleh firman Tuhan itu membersihkan pikiran-pikiran kita dari pikiran-pikiran negatif. Nah tentu kita akan menjadi orang yang memiliki pikiran positif. Oleh sebab itu, ketika kita pasti tidak akan sulit, ya. Saya katakan tidak akan sulit menikmati kebaikan Tuhan, mengerti kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong kehidupan kita, bagaimana Tuhan menjaga kehidupan kita. Nah, karena apa? Karena kita sudah kenal Tuhan di dalam kehidupan kita, kenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita melakukan perintah Tuhan Yesus. Kita tinggal di dalam Kristus. Artinya kita tinggal di dalam Kristus, kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan itu berkat-berkatnya pun akan terus berlimpah di dalam kehidupan kita. Kita perlu terus-menerus tinggal di dalam Kristus. Bukan hanya sebagai apa? Bukan hanya untuk kebaikan diri kita sendiri, enggak. Tapi menjadi berkat bagi banyak orang lain. Menjadi berkat lebih besar lagi. Dan itulah tujuan hidup kita. Ya. Kita sudah mengalami kebaikan Kristus, kiranya kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Tuhan Yesus memimpin kita semua. Kiranya kita melekat di dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kembali Tuhan di dalam kesempatan hari ini. Kami boleh belajar untuk tinggal di dalam Kristus. Kami boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena ketika kami tinggal dalam Kristus, kami akan merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau memiliki buah sebagaimana Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, berkaryalah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kiranya kita boleh mempersiapkan hati untuk menerima berkat. Tuhan, kami bersyukur kembali kepada Engkau. Engkau memberikan kesempatan kepada kami, anugerah untuk bersekutu bersama-sama. Karena disitulah kami boleh dikuatkan, boleh terus bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami mau berbuah di dalam kehidupan kami, dan kami boleh tinggal tetap di dalam Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memimpin kami dan mengarahkan hidup kami. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta pimpinan Roh Kudus memimpin kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.